Baik, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi syukur alhamdulillah kita dapat bertemu di ruangan ini untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi pelajaran hari ini yang kita pelajari itu adalah Quran surah Al-Maun. Quran surah Al-Maun. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, jadi alangkah baiknya kita berdoa. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan kita dalam pembelajaran ini. Jadi tujuan kita mempelajari Quran Surah Al-Maun itu adalah supaya kalian dapat lebih memahami tentang Quran Surah Al-Maun dan apa yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Maun supaya nantinya dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya kalian juga dapat memahami bagaimana cara terbaik untuk menerapkan Quran Surah Al-Maun dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian Bapak mau tanya dulu ini, siapa yang sudah hafal Quran Surah Al-Maun? Belum, Pak. Belum ada ya? Oh, baiklah, nanti kita akan pelajari ya. Yang sudah bisa menulis Quran Surah Al-Maun siapa? Saya, Pak. Ayan, bagus. Syukur alhamdulillah, ada yang bisa menulis. Dimulai dari menulis, nanti kita akan bisa membaca dan juga menghafal. Baik, jadi untuk memulai pembelajaran ini ada baiknya kalau kita bersama-sama membacakan surah Al-Maun ini supaya nantinya kalian dapat mendengarkan dengan jelas dan dengan baik. Nah, baik kita mulai sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik. Jadi itulah tadi surah Al-Maun yang kita bacakan sama-sama. Semoga bagi kalian yang telah menghafal surah Al-Maun itu mendapat berkah dari Allah, dan bagi yang belum hafal semoga disegerakan dapat menghafalnya ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Apa sudah paham tentang Quran surah Al-Maun yang Bapak bacakan tadi sepintas? Paham, Pak. Pahamnya apa? Nah, oke kita pelajari sama-sama ya. Pak. Baik, untuk selanjutnya, untuk materi yang akan Bapak sampaikan, ini Bapak akan kemukakan di dalam slide. Ya, di sini Bapak memiliki slide, jadi nanti Bapak akan memutar slide ini dalam pembelajaran dan kalian silakan menyimak. Nah, materi kita itu adalah Al-Quran Surah Al-Ma'un. Nah, surah Al-Ma'un itu adalah surah ke-107 dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat, dan surah ini membahas pentingnya melakukan tindakan kebaikan. Tindakan kebaikan seperti apa? Sebagaimana yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Ma'un, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan. Contohnya, membantu anak yatim dan juga memelihara sholat. Sebagai umat Islam sudah kewajiban kita menjaga sholat karena sholat adalah tiang agama. Surah Al-Maun menekankan pentingnya membantu orang lain, terutama di sini orang-orang yang membutuhkan. Jikalau kita orang yang memiliki kebutuhan yang berlebih, maka ada baiknya kita menggunakan uang kita yang lebih itu untuk membantu orang lain dengan bersedekah. Seperti kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah seperti di Palestina.
itu mereka sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita, maka bantulah mereka. Jika kita memiliki walau hanya sedikit, maka itu akan dapat membantu mereka. Semoga. Amin ya robbal alamin. Kemudian berikutnya adalah memahami arti Quran Surah Al-Ma'un. Al-Quran Surah Al-Ma'un diterjemahkan menjadi barang yang berguna. Artinya itu adalah barang yang berguna. Berguna untuk orang lain, berguna untuk orang banyak. Jadi ini contohnya apa? Barang-barang yang dibutuhkan oleh orang lain. Seperti kita memberikan makanan dan sedekah-sedekah yang lain. Termasuk baju, pakaian, dan kebutuhan sekolah, dan lain sebagainya yang dapat kita pergunakan. Nah, Surah Al-Ma'un juga mengajarkan kita untuk berbelas kasih dan tidak mementingkan diri sendiri dalam tindakan kita. Jadi maksudnya di sini, dalam tindakan kita harus sering membantu orang lain dan juga bertakwa kepada Allah dengan ibadah yang kita jaga. Kita menjaga ibadah, sholat. Kemudian kita harus membantu orang lain dengan cara bersedekah, yaitu membantu anak yatim. Sebagaimana yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Ma'un. Kemudian kita lanjutkan manfaat mempelajari Surah Al-Ma'un. Jadi ada banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil atau yang dapat menjadi panutan bagi kita setelah mempelajari Quran Surah Al-Ma'un ini nantinya. Tapi yang jelas membaca Al-Quran itu dapat membawa kebaikan bagi setiap manusia karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi setiap muslim dan setiap makhluk. Dan setiap membaca satu huruf Al-Quran itu akan bernilai 10 kebaikan. Nah, sebagaimana yang diterangkan, membaca Al-Quran itu mendapat 10 kebaikan. Bukan membaca Alif Lam Mim itu dihitung dengan 10 kebaikan, tapi Alif 10 kebaikan, Lam 10 kebaikan, dan Mim 10 kebaikan. Setiap satu huruf yang kita baca itu bernilai 10 kebaikan. Nah, Al-Quran Surah Al-Ma'un juga memberikan pesan baik supaya kita menghindari perbuatan tercela. Karena Surah Al-Ma'un itu mengajarkan kita untuk memelihara sholat kita. Jadi orang yang memelihara sholatnya, maka akan dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Dan berikutnya adalah supaya kita menjauhi perbuatan tercela. Contohnya menghardik anak yatim, mempersulit orang lain, dan perbuatan ria. Itu sebagaimana yang tidak diperbolehkan dalam Quran Surah Al-Ma'un. Jadi jika kalian mempelajari Surah Al-Ma'un, kalian akan mendapatkan manfaat-manfaat ini. Kemudian di sini ada Quran Surah Al-Ma'un dan juga artinya. Di sini Bapak akan menerangkan isi kandungan dari Quran Surah Al-Ma'un supaya sedikit banyak kalian dapat memahami tentang isi dari Quran Surah Al-Ma'un. Pertama adalah ayat pertama itu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim ini adalah orang yang mempersulit anak yatim, baik menganiayanya maupun tidak memberikan sedekah atau melakukan perbuatan salah lainnya kepada anak yatim, itu tergolong menghardik. Meletakkan dia di bawah kita, merasa kita paling tinggi di atas mereka. Nah, itu tidak boleh. Itu menghardik anak yatim, dan itu adalah perbuatan cela yang sangat dibenci oleh Allah. Dan orang yang melakukan hal itu akan diletakkan nanti di akhirat di dalam neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Tidak, Pak. Tidak kan? Nah, jadi supaya kita mau masuk ke surga, maka harus mengikuti ajaran agama. Berikutnya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka itu adalah sesat dari jalan agama. Inilah yang mengajarkan kita untuk bersedekah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Nah, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya di sini bukan orang-orang yang sholat itu celaka, bukan. Tapi orang-orang yang lalai mengerjakan sholatnya.
Contoh, orang yang sudah masuk waktu sholat tapi ditunda-tunda. Jadi ini adalah perbuatan yang salah yang tidak boleh kita lakukan. Nah, ya. Kemudian selanjutnya itu adalah orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, maksudnya di sini adalah orang riya, orang yang suka pamer tentang harta atau apa yang ia miliki. Contoh saat sholat difoto, diupload, itu mengupload sedang sedekah dengan orang lain, itu tidak boleh. Riya, iri, dengki, itu adalah perbuatan-perbuatan tercela yang tidak boleh kita lakukan, ya. Kemudian enggan menolong dengan barang berguna atau enggan bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan padahal barang tersebut sudah tidak kita gunakan lagi. Contoh pakaian kalian yang sudah kecil yang tidak digunakan lagi, itu sedekahkanlah. Sedekahkanlah kepada orang lain. Insya Allah sedekah kalian itu akan menjadi amal jariyah untuk kalian ke depannya. Amal yang terus berangsur-angsur. Apalagi jika kalian bisa mensedekahkan sesuatu yang lebih besar. Kemudian selanjutnya itu adalah sekian. Terima kasih. Kita masuki materi. Itulah penjelasan singkat yang Bapak berikan kepada kalian. Semoga kalian sedikit banyak dapat memahami. Ya. Nah, untuk selanjutnya, Bapak ingin kalian membaca sekaligus kalian menghafal dan menulis Quran Surah Al-Ma'un. Dan nanti kalian akan maju ke depan satu persatu untuk menghafalan Surah Al-Ma'un. Dan nanti hasil tulisan kalian akan Bapak nilai apakah sudah baik atau belum, atau apakah sudah sesuai dengan tajwid atau tidak. Jadi silakan dikerjakan sekarang. Nah, baik, sudah selesai. Sekarang Bapak panggil satu persatu untuk maju ke depan. Ya, sekalian membawa buku tugas catatannya. Ya, bisa dipahami? Pak panggil nama Dwita Ananda. Pak. Nah, Dwita, maju ke depan. Sini. Sekarang hafalan surah Al-Ma'un, kamu bacakan di depan. Bukan dibaca, dihafalkan. Paham? Nah, silakan. Kamu Pak awalnya Pak? Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzii yad'ul yatim. Fawailul lil musallin. Ini sepertinya belum hafal ini. Nah, itu nanti rajin-rajin dibacakan lagi di rumah. Itu dihafalkan lagi, nanti minggu depan akan maju ke depan lagi, ya. Pak. Kita akan hafalan lagi, paham? Paham, Pak. Paham. Nah. Kemudian mana tulisan kamu sini? Pak. Nah, ini Bapak lihat tulisan kamu sudah baik ini, sudah bagus ini. Nah, bagus, pertahankan ini ya. Nanti tinggal hafalan lagi, diperbaiki hafalannya, sering-sering dibaca di rumah. Ya. Ya, Pak. Nah. Kemudian Bapak akan menerangkan sedikit. Jadi tentang membaca surah Al-Ma'un itu utamakan adab. Ini kita refleksi sedikit ya. Utamakan adab dalam membaca Quran surah Al-Ma'un. Itu bacalah awalnya dengan a'udzubillah. Sudah itu bismillah. Dan akhiri nanti dengan apa? Shadaqallahul azim. Nah. Jadi bagaimana perasaan kalian setelah tadi menulis, membaca, dan menghafal surah Al-Ma'un? Senang, Pak. Senang? Alhamdulillah. Artinya kita minggu depan akan belajar lebih banyak lagi ya? Pak. Mau? Dikit ya, Pak. Nah, ya. Nanti kita akan belajar lagi ya. Nah. Kemudian Bapak harap dari mempelajari Quran surah Al-Ma'un ini, kalian dapat menjadi anak yang lebih baik lagi. Dari menghafal sedikit surat Al-Quran, jadi kalian kedepannya Bapak berharap kalian dapat menjadi penghafal Al-Quran yang baik. Dan kalian akan berdakwah tentang Islam dan kalian akan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi itulah tadi sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian Bapak tutup pelajaran ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.